Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan Maret ya. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain gak bisa cek di beranda atau list video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat pesan semesta buat kamu di bulan Maret ya, untuk zodiak Sagittarius. Oke, di sini ada Five of Pentacles. Aku rasa kamu dalam fase punya masalah ya, atau kayak lagi dalam kondisi terpuruk. Mungkin kamu kesulitan keuangan, tapi nggak harus kesulitan keuangan juga ya, bisa juga mungkin kamu punya rasa kecewa atau sakit hati ya, mungkin baru saja kamu berpisah dengan pasangan, bisa juga ya. Dan di sini kamu tuh masih dalam fase-fase perjuangan gitu ya, melalui proses itu gitu. Kamu kayak ngerasa sendiri, kamu kayak ngerasa lonely ya, kamu ngerasa kayak bener-bener butuh dukungan secara mental di sini ya. Oke, hati-hati di sini. Kalau kamu merasa seperti ini ya, kamu butuh bantuan seseorang, kamu harus cari bantuan. Kamu nggak boleh menyerah dengan kondisi keadaan kamu apapun itu gitu. Kalau dari segi keuangan juga gitu, misalkan kamu kesulitan keuangan ya, cari bantuan atau dukungan yang bisa membantu kamu gitu. Karena di sini Five of Pentacles ini kamu tuh kayak ngerasa bener-bener sangat terpuruk gitu, dan kayak mengasihi diri kamu sendiri tuh terlalu dalam gitu ya. Seolah-olah kamu tuh ngerasa sendiri, gak punya tempat untuk kamu berbagi, kamu gak punya ide, ibaratkan tuh kayak kamu tuh hilang arah dan tujuannya, kayak kamu gak punya rumah gitu loh ya. Seolah-olah tuh kamu terlunta-lunta, gak punya rumah, gak punya tujuan gitu ya. Kamu membutuhkan seseorang banget yang bisa bantu kamu di sini ya. Merasa kosong, merasa lonely, merasa sendiri gitu. Bahkan di sini mungkin hati kamu juga terasa dingin gitu loh, seolah-olah kamu kayak nggak bisa tertawa, kamu nggak bisa tersenyum, kamu nggak bisa bahagia gitu. Untuk beberapa orang ini bukan dimasalahkan masalah uang ya, tapi lebih ke mental di sini gitu. Aku nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kamu di sini, kamu kayaknya butuh dukungan secara mental gitu. Oke, cari bantuan di sini ya gitu. Kamu perlu menjaga kesehatan mental kamu di sini. Kita lihat ya. Kemudian di sini ada Justice. Oke, akan ada sebuah keadilan buat kamu. Untuk beberapa orang akan ada sebuah keadilan buat kamu ya di sini. Dan mungkin kalau kamu mengalami masalah hukum ya, di sini akan ada masalah yang terselesaikan Kak ya. Kayak semacam ya keputusan yang adil gitu ya, keputusan yang kalian buat secara bersama-sama gitu, nggak berat sebelah ya, tapi seimbang. Dan aku juga ngerasa dengan adanya Justice ini, kamu diminta untuk berhati-hati di fase-fase seperti ini. Ini adalah proses pembayaran karma dan sekaligus karma baru ya, seperti itu. Jadi hati-hati setiap langkah yang kamu ambil gitu. Jangan sampai kamu salah membuat langkah atau salah mau ngambil keputusan gitu. Karena Justice ini juga apa yang sedang kamu lakukan itu akan berbalik sama kamu gitu ya. Oke, seperti hukum karma itu ya. Kalau misalkan kamu buat baik ya, nanti dapatnya baik. Kamu berbuat buruk, nanti dapatnya buruk, kayak gitu. Oke, seperti itu. Dan aku juga ngerasa ada beberapa orang di sini yang akan menandatangani kontrak baru ya, mungkin kerjasama pekerjaan, atau mungkin kamu diterima kerja, atau kamu mungkin sambung kontrak kerja kayak gitu loh ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Five of Wands. Five of Wands. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang memang akan terlibat satu masalah di sini ya. Tapi masalah ini, konflik ini, aku ngelihatnya bukan di pekerjaan sih ya. Nggak di pekerjaan di sini, kayak lebih ke mungkin lingkungan kamu ya.
kayak kamu lagi sedang bertentangan gitu loh dengan orang-orang di lingkungan. Bisa ini ada orang yang mungkin ngata-ngatain kamu, kemudian kamu emosi dan akhirnya kalian berantem gitu. Jangan sampai ya. Lebih baik hindari ya masalah gitu, jangan ikut campur. Kalau misalkan kamu diikut campurkan orang, jangan ikut campur. Tapi kalau misalkan kamu sendiri yang mengalami di sini, alangkah baiknya nggak usah terlalu nggak usah terlalu diladenin gitu ya. Gunakan akal ya, gunakan akal, jangan gunakan tenaga di sini gitu. Atau lebih baik dihindari aja gitu. Oke, karena Five of Wands ini kayak semacam orang yang lagi emosi gitu loh. Mungkin karena macam-macam ya, bisa karena perkataan orang, kemudian kamu mencoba membela diri kamu gitu ya. Karena biasanya di fase-fase sensitif itu nggak bisa kendaliin diri gitu loh, karena ingin membela diri gitu, ingin mempertahankan apa yang menurut benar gitu. Tapi ini aku ngelihatnya sih lebih konflik ya. Ada beberapa yang di sini terlibat konflik dalam keluarga ya, keluarga sendiri, lingkungan keluarga sendiri. Hati-hati di situ. Kamu harus bisa melihat ya mana yang benar, mana yang salah gitu. Harus bisa memilah-milah. Karena gini loh, biasanya sesuatu masalah itu kalau tidak bisa bijaksana menyikapi itu kayak ngikut gitu loh, kayak kamu bela ini karena menurut kamu ini yang benar, kemudian ada lawan kamu yang dia bela temennya misalkan ya, atau bela orang yang dia bela misalkan gitu. Jadinya kan berantem semua gitu loh. Ya, alangkah baiknya tuh dicari jalan tengah, bukan mendukung ya, bukan saling mendukung gitu, bukan. Tapi benar-benar harus dilihat ya siapa yang salah, siapa yang benar gitu, dan cari jalan tengah, atau lebih baik cari solusi gitu. Bukan saling menuding, saling menyalahkan kayak gitu. Oke, dan di sini juga ada Two of Swords ya. Two of Swords ini harus menggunakan pikiran, harus menggunakan logika, dan juga keputusan akhir menggunakan hati gitu. Logikanya ini dipakai untuk berpikir sisi baik dan sisi buruk gitu ya. Kemudian gunakan mata hati untuk melihat gitu ya. Pikirannya digunakan untuk memikir ya, berpikir gitu ya. Begini sisi ini kayak gitu ya. Seperti itu. Karena di sini dua pedang ini ada dua sisi dan kamu di tengah-tengah gitu, diibaratkan ya. Kayak orang yang lagi sedang menilai gitu loh ya, kiri kanan gitu, dan kamu tuh kayak di tengah-tengah. Jadi kamu nggak boleh memihak ke kiri atau ke kanan, tapi kamu harus bisa bijak gitu ya, mencari jalan tengah gitu ya. Seperti itu, nggak memihak kiri atau kanan gitu, tapi harus tahu gitu loh ya. Gunakan hati kamu, pikiran kamu untuk berpikiran terbuka gitu ya, melihat dari dua sisi. Kemudian gunakan hati kamu gitu, karena dua pedang ini juga berbicara bahwa kamu harus menolak ya, kayak nggak usah dengerin omongan orang gitu loh. Kamu harus bisa menolak orang yang coba kayak ibaratnya mempengaruhi kamu, menghasut kamu, yang bikin kamu tuh nggak bisa melihat realita gitu ya, atau nggak bisa melihat kebenaran, seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat lagi, gunakan hati kamu ya, intuisi kamu sebagai pembimbing gitu. Karena dua pedang di sini ya, Two of Swords ini juga menandakan harus menutup mata, menutup telinga, tapi menggunakan hati gitu.
Karena biasanya apa yang kita lihat itu kan nggak seperti yang sebenarnya gitu, yang sebenarnya terjadi. Kemudian apa yang disuarakan orang, apa yang dikatakan orang, itu terkadang kan belum sebenarnya, bisa aja kata itu kan bohong gitu. Makanya tadi ku bilang jangan sampai terhasut atau termakan omongan orang gitu. Harus bisa melihat gitu, memilah-milah. Nggak memilih kiri, nggak memilih kanan, nggak memihak kiri, nggak memihak kanan gitu. Ya, tapi kamu harus benar-benar menggunakan intuisi kamu sebagai penuntun gitu. Kebenarannya bisa dilihat melalui hati gitu. Pikiran untuk berpikir, orang lain berkata nggak apa-apa berkata, tapi keputusan harus kamu buat sendiri berdasarkan kebijaksanaan kamu gitu. Kemudian di sini ada peaceful resolution. Ya, ada resolusi damai atau kayak kesepakatan gitu ya. Untuk beberapa orang di sini akan masalahnya akan selesai, akan bisa berdamai gitu ya. Kayak keputusan juga dibuat dua pihak ya, secara adil gitu ya. Kemudian di sini untuk beberapa orang yang seperti yang bilang tadi, di sini ada Five of Pentacles yang dimana mungkin situasi kamu sulit atau buruk. Nah, ini kamu diminta untuk berdamai dengan keadaan kamu ya. Karena hanya dengan berdamai dengan keadaan kamu, kedamaian akan kamu rasakan gitu. Oke. Menerima keadaan kamu, kondisi kamu, itu damai dalam hati kamu tuh ada gitu loh. Tapi ketika kamu coba untuk menolak, mencoba untuk tidak menerima kondisi kamu, itu akan semakin sulit nantinya gitu. Jadi jalanin aja gitu loh ya, berjalan aja atau jalanin aja, biarkan sesuai dengan alurnya gitu loh, ngalir aja gitu loh, jalanin kehidupan, jangan coba untuk menolak gitu. Kalau sesuatu yang sudah terjadi itu nggak bisa diapa-apain ya, nggak bisa dirubah gitu. Mau ditolak kayak gimana pun itu nggak akan bisa berubah gitu loh ya. Makanya harus diterima, berdamai dengan keadaan. Di sini ada peaceful resolusi. Hanya dengan berdamai dengan keadaan kamu akan menjadi lebih tenang di sini. Dan juga kedamaian akan kamu dapat dari kamu bisa berdamai dengan keadaan kamu itu atau menerima keadaan kamu itu gitu ya. Dengan menerima keadaan kamu saat ini atau yang situasi yang saat itu yang seperti itu gitu ya, itu adalah resolusi untuk kamu bisa merasakan kedamaian gitu. Oke. Dan opportunity itu kan akan ada sebuah peluang terbuka untuk kamu di sini. Kalau misalkan di pekerjaan juga kamu akan dapat ya peluang-peluang pekerjaan di sini. Seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang di sini mungkin kamu akan ada perpanjangan kontrak kerja, atau mungkin ada beberapa orang yang akan menandatangani kontrak kerja baru gitu, mulai bekerja lagi gitu. Atau mungkin kerja sama di sini. Bisa juga ya. Dan untuk beberapa orang mungkin opportunity ini di peluangnya nggak di pekerjaan ya, tapi di relationship ya, di sebuah hubungan gitu ya. Nggak usah khawatir, akan ada peluang buat kamu nanti ya. Kalau misalkan kamu terlalu mengkhawatirkan hal yang sudah terjadi, contohnya misalkan kamu pernah kehilangan orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta, dan kamu mulai kehidupan kamu yang baru, kemudian kamu overthinking tentang masa depan kamu, apakah akan ada orang yang benar-benar tulus mencintai kamu, menyayangi kamu, apakah kamu akan mendapatkan jodoh misalkan. Di sini akan ada kok ya, tenang aja, di sini ada opportunity, ada peluang yang terbuka buat kamu, akan ada keadilan. Makanya tadi aku bilang akan ada keadilan buat kamu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi untuk asmaranya. Honeymoon. Oke, di sini ada let your friend help you. Ada honeymoon. Oke.
Aku rasa di sini kamu butuh dukungan untuk beberapa orang ya, dalam yang memang kondisi seperti yang aku bilang tadi, kamu butuh dukungan secara mental di sini, dan di sini keluar let your friend help you. Jadi kamu cari circle atau lingkungan pertemanan yang kayaknya bisa dukung kamu atau bisa bantu kamu gitu ya. Orang-orang yang bisa mengerti atau memahami kamu, bukan lingkungan toksik. Karena seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang ini di Five of Wands ini sepertinya lingkungan kamu ya, mungkin kayak karena kamu dalam kondisi keterpurukan ya, atau kayak butuh dukungan mental, ini biasanya sangat sensitif gitu. Dia nggak bisa dengar omongan yang kurang baik, misalkan orang gosipin atau orang nyinyirin atau orang kayak seperti ngikut campur kehidupan dia gitu ya. Ini nggak bisa gitu loh, sensitif banget. Makanya tadi gue bilang kayaknya ini menentang gitu loh, apa yang diomongin orang ke dia ini kayak ditentang gitu, ditolak gitu loh, istilahnya kayak dilawan gitu. Oh, aku bukan orang seperti ini kan, kenapa kamu ngata-ngatain begini begini begini, nah kayak gitu loh istilahnya, mungkin tentang dilecehin atau sebagainya gitu loh ya. Dan ini melawan gitu, makanya di sini hati-hati, hindari gitu, lebih baik nggak usah dilawan gitu, hindari orang-orang tersebut gitu ya. Cari lingkungan yang sehat, karena di sini juga ada let your friend help you, cari dukungan ya, honeymoon, bertemu dengan teman-teman, orang yang bisa dukung kamu, yang bisa support kamu. Kamu memang butuh dukungan di sini gitu, orang-orang terdekat kamu atau teman ya. Di sini cari teman, cari lingkungan pergaulan yang bisa ngerti kamu, support kamu. Nggak usah takut sendiri ya, ketika lingkungan kamu bukan orang yang seperti itu, nggak usah takut sendiri, lebih baik menghindar. Nggak usah lagi berkumpul dengan orang-orang tersebut gitu loh. Kalau misalkan berkumpul dengan orang-orang tersebut justru bikin kamu emosi, bikin kamu marah, bikin kamu bertengkar, berantem, hindari. Nggak usah lagi berkumpul dengan orang-orang tersebut gitu ya, seperti itu. Dan honeymoon di sini meminta kamu untuk ini ya, selain ngumpul dengan teman kamu, cari teman atau sahabat lingkungan yang bisa dukung atau support kamu. Kamu juga diminta kayak refreshing gitu ya, jalan-jalan kayak traveling kemana kayak gitu ya, untuk ini, untuk membantu kamu ya. Dan di sini aku juga ngerasa ada beberapa mungkin kayak bilang uang nggak ada kak, gini gini gini, uang sulit gini gini. It's okay, traveling nggak harus pakai uang ya, kamu nggak harus traveling jauh gitu ya. Misalnya semampunya kamu aja gitu, kamu mungkin motoran kayak kemana gitu. Yang jelas di sini kayak menjauh gitu loh dari lingkungan atau orang-orang yang bikin kamu sesak nafas gitu ya, menghindar sebentar gitu ya. Berlibur kemana, mungkin ke tempat saudara kamu bisa ya gitu ya. Tapi di sini seperti yang aku bilang tadi ya, untuk beberapa orang ini bukan masalah keuangan, tapi lebih ke mental gitu loh. Biasanya mental, masalah keuangan dengan mental itu beda ya. Kadang pun masih punya tabungan, masih bisa bekerja sehari-hari, masih punya gaji setiap bulan gitu, tapi dari segi mentalnya ini butuh dukungan, butuh support gitu ya. Nggak ngerasain bahagia, ngerasa sedih, ngerasa sendiri, butuh teman curhat, butuh tempat curhat, nah, kayak gitu loh biasanya gitu ya. Karena ini secara mental gitu. Contoh seperti yang bilang tadi, mungkin habis ditinggalkan pasangan atau diabaikan pasangan. Kalau misalkan di dalam, kalau masih punya hubungan rumah tangga ya gitu, kayak ngerasa nggak dihargai, merasa diabaikan, merasa nggak dipedulikan gitu. Atau justru mungkin ada yang bermasalah ya rumah tangganya, bisa juga. Tapi dari segi keuangan ada gitu loh ya. Makanya kayak butuh ini sendiri dulu deh gitu. Cari temen yang bisa kamu ajak ngobrol ya, atau have fun bareng temen kamu, liburan, jalan-jalan. Mungkin dengan begitu kamu akan mendapatkan satu insight gitu ya, atau kayak sedikit semangat gitu, atau motivasi dalam diri kamu gitu ya, atau sesuatu yang bisa membuka pikiran kamu gitu ya. Dan untuk yang berpasangan di sini ya, seperti itu ya, seperti yang bilang tadi, yang berpasangan mungkin ada konflik dalam rumah tangga kamu, dan di sini kamu butuh support atau dukungan dari orang-orang terdekat kamu ya. Makanya kamu cari ya temen gitu ya, yang bisa dukung kamu, support kamu atas curhat gitu, dan kamu bisa jalan-jalan sama temen kamu ya, have fun bareng gitu, liburan bareng gitu. Dengan begitu mungkin kamu akan dapat insight ya, seperti yang aku bilang tadi, atau kayak
ada sesuatu yang membuka jalan pikiran kamu sehingga kamu dapat mengatasi problem dalam diri kamu atau masalah dalam diri kamu gitu. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa justru sebaliknya ya. Mungkin kamu mulai jenuh dengan hubungan kamu atau bosan di sini. Dan kamu butuh berlibur sama pasangan kamu ya, butuh waktu untuk berdua gitu ya, mungkin kamu kayak nggak pernah traveling ya, atau mungkin kamu nggak pernah liburan sama pasangan kamu, nggak pernah menikmati waktu berdua dengan pasangan kamu. Nah, makanya hubungan kamu kayak mulai membosankan di sini, atau kamu mulai jenuh gitu ya. Nah, di sini kamu diminta seperti itu gitu. Ajak pasangan kamu untuk berlibur gitu ya, atau saat dia cuti kerja gitu ya, libur kerja, ajak kayak kemana gitu, jalan-jalan gitu, untuk membangun lagi hubungan kamu gitu. Oke, jadi jangan merasa hopeless gitu ya. Karena di sini untuk beberapa orang tuh kayak ingin menyerah gitu. Karena ya mungkin ada beberapa yang memang bosan ya dengan hubungan tersebut, atau hubungan tersebut membosankan, kehangatannya udah berkurang. Tapi untuk beberapa orang ini memang punya masalah ya, punya konflik di dalam hubungan rumah tangga kalian atau hubungan percintaan kamu dengan pasangan kamu ini gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.